dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri saja tidak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin karena menyangka pribadi adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kita tidak ingin tertawa. Lagi pula, jangan ketika orang-orang sudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah segampang yang kita bayangkan. Bisa-bisa lelucon kamu dipindahkan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik kawan atau saya. Seorang pelawak di penjara hanya karena membawakan lelucon dan dianggap menghina. Dia bercerita ada seorang yang manjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dari atas pohon kelapa itu, dia memandangkan azan. Itu saja membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong mendatangi orang itu, memujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Orang itu berteriak marah-marah, "Dasar kafir, turun kamu! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan dalam subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir!" Lalu orang itu menjawab dengan tenang, "Loh Pak, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba Bapak pikir, jika saya ada subuh jam 4 di masjid, satupun dari kalian tidak ada yang datang ke masjid. Loh, jika saya azan jam 10 pagi, kok pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafirkan orang hanya karena perbedaan menjadi permusuhan. Orang sepertinya senang dengan pertengkaran. Tidak sekadar bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Loh, sekarang orang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi diperjualbelikan, bahkan sering digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu, ayah saya seorang badut. Saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren. Bapaknya jadi presiden, ya anaknya nyalon jadi presiden. Anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon
Ternyata cuma hayalanku saja. Nggak punya pacar, baru jomblo. Coba kalian bayangkan, apa sialnya saya sudah menjadi badut. Saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian tidak akan kuat. Aku aja. Mengapa kalian menatap saya seperti itu? Tak ada yang aneh dengan saya. Sudah saya katakan, saya memang orang yang sial, tapi nasib memang aneh. Nasib memang punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Ini kalian lihat, saya sudah berpakaian bagus. Saya sudah cantik, rapi, tapi sesungguhnya saya tetaplah seorang badut. Saya pernah diundang untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Padahal menurut saya penampilan saya biasa-biasa aja. Tapi semua orang yang hadir tertawa terpikal-pikal. Padahal saya punya menjentikan jari saya dan menggoyangkan bongkol saya seperti ini. Mereka tertawa terbahak. Mereka terasa terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasakan sebodoh dan tolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu datang menemui saya, menjabat tangan saya. Katanya, saya adalah sosok yang pragmatis. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dia bilang kepada saya, jadi pemimpin itu tidak harus pintar atau cerdas. Yang penting kamu banyak disukai orang. Semakin banyak orang yang menyukai kamu, maka kamulah yang akan menjadi pemimpin. Pendukungmu memujamu habis-habisan, tak peduli benar atau salahnya. Penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh berbohong atau menghibur, suka hatimu. Penting orang lain tetap menyukaimu. Orang lain akan tetap percaya dan tetap menyukaimu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Kamu punya bakat seperti itu. Orang seperti kamu lah yang dicari oleh partai. Lalu saya pun tidak tahu mengapa mereka memilih saya untuk ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya tidak tahu apa bedanya pilkada dengan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe itu gak boleh coba-coba buat anak.
Mungkin zaman memang sudah aneh ya, sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya bisa membuat hidup mereka bahagia. Percayalah. Makanya sekarang tidak mudah membuat orang tertawa. Dulu saya menjadi badut, saya tidak pernah membuat orang tertawa. Tapi saya sudah menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Hanya saya katakan, itu sial saya sudah menjadi badut. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Apa sialnya saya sudah menjadi badut? Dulu menjadi badut, sekarang pun sudah menjadi pemimpin. Tetaplah menjadi seorang badut, badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka bahagia. Apa sialnya saya sudah menjadi seorang badut. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu tidak akan kuat, biar para pemimpin saja.